Hai, assalamualaikum. Aku mau sharing tentang Bell's palsy gitu. Nah, coba kalian perhatikan pelan-pelan bahwa aku tuh wajahku ini yang sebelah ini ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini agak kaku gitu. Jadi aku terkena Bell's palsy udah hampir 20 hari dan sebelumnya aku jelasin dulu tentang Bell's palsy ya. Bell's palsy itu adalah peradangan syaraf ketujuh ya di bagian telinga, saraf tepi. Biasanya itu disebabkan oleh angin, terus AC, kipas, dan pola hidup yang kurang sehat lah. Jadi sebelum aku didiagnosis Bell's palsy, aku tuh mengalami yang pertama tuh rasanya kayak migrain. Jadi sebelum wajahku tuh sampai asimetris, aku tuh mengalami beberapa kali tuh migrain. Tuh sakit di kepala ini, di belakang telinga ini guys, kayak apa ya kalau aku bilang tuh di dalam tuh kayak lagi berdarah gitu, radang lah gitu. Nah, aku awalnya kan aku sangka aku tuh migrain, jadi aku minum Bodrek migrain untuk pereda migrain, tapi nggak sama sekali nggak ngefek gitu. Terus aku bangun pagi tuh aku mau belanja kalau aku nggak salah, aku mandi. Nah pas udah mandi itu telingaku kan masih sakit nih. Biasanya juga kalau sakit dibawa tidur tuh kayak udah sembuh gitu. Nah tahu-tahu ini sama sekali nggak sembuh gitu. Pas paginya aku bangun, aku mau pakai lipstick. Aku pertama bingung, pakai lipstick kok susah gitu, bibirku kayak tebal gitu. Lalu aku gini, kita kan kalau pakai lipstick gini, nah itu sama sekali nggak bisa karena miring. Ini aja masih miring kan, nggak bisa. Terus aku agak kalut lah gitu, aku kira aku stroke gitu. Nah terus aku langsung pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit ini kebetulan kan aku kena itu di hari-hari cuti bersama 2 hari. Jadi untuk dokter spesialis tuh rata-rata nggak di tempat guys, nggak ada di rumah sakit. Aku datangi ke praktek juga, prakteknya libur gitu. Nah akhirnya aku tuh ditangani pertolongan pertama itu sama dokter umum. Dokter umumnya suruh aku tes kan, dia bilang gini, oh di belakang telinga ada sakit kata dia. Iya dok, coba angkat alisnya. Tuh aku angkat kan, aku angkat gini. Nah ini kan sama ini masih merespon kan. Kalau awal-awal itu dia itu sama sekali nggak bisa gitu. Nah, lalu dia bilang coba kerutkan dahinya. Aku kerutin. Ini sama sekali nggak ada nampak kerutan gitu. Coba senyum senyum. Aku senyum tuh. Ini kan senyum aku ini udah melawan ya guys ya. Ini kan karena aku udah mulai apalah, udah agak enakan gitu, udah 40%. Sama sekali nggak ada, kayak senyumnya itu cuma setengah aja, cuma gini gitu. Nah oh kayaknya kamu kena Bell's palsy katanya. Loh Bell's palsy ini apa dok? Aku bilang Bell's palsy ini stroke bukannya? Oh beda jauh katanya. Kalau stroke itu kamu langsung mereng misalnya gini, misalnya langsung gini gitu dia bilang. Terus ya aku enggak dok, iya kamu itu cuman pelemahan ototnya, jadi namanya Bell's palsy. Kamu masuk angin di sini, bisa jadi karena masuk angin atau karena virus. Walaupun katanya sama sekali belum diketahui sebenarnya itu karena apa kan gitu. Terus aku tuh sebenarnya awal-awal udah kayak ngedrop guys kan, bawaan perasaanku tuh aduh ya ampun aku masih muda udah stroke gitu, nggak estetik lagi gitu. Nah terus dokternya bilang gini, nggak apa-apa 90% itu pasti pasti sembuh, saya juga pernah kayak gini kata dia. Oh iya dok, dokter sembuh, saya sebulan sembuh tapi saya aktif fisioterapi kata dia. Nah aku dikasih obat 2 jenis obat ya, namanya dia dokter umum, dia juga bilang kok kalau ini rasanya dia tidak terlalu berkapasitas gitu. Nunggu polisarap aja katanya. Ya boleh dok. Nah aku balik lagi ke rumah sakit setelah 2 hari cuti bersama, ternyata dokter sarapnya belum ada gitu. Besoknya aku balik lagi baru ketemu sama dokter saraf. Ya seperti biasa lah dia tes lagi gitu kan. Baru dia juga bilang iya kamu kena dia Bell's palsy. Nah aku dikasih obat, tapi saat itu
obat itu nggak ngefek sama aku, sama sekali nggak ada efeknya, karena aku dikasih dosis rendah. Jadi minum obatnya itu kayak 2 kali 1 hari, karena kan kebetulan puasa nih. Nah, aku sebenarnya udah siap sih nggak puasa, tapi dokternya bilang nggak apa-apa, puasa aja, nanti saya atur obatnya gitu. Nah, aku karena ngerasa nggak ada perubahan, aku pindah dokter lagi gitu. Padahal kan aku aktif minum obat 2 kali 1 hari, terus aku fisioterapi 2 kali 1 minggu gitu. Aku pindah dokter karena aku ngerasa kok sepertinya nggak ada perubahan gitu kan. Namanya wajah kan, kita pengen cepet apa cepet bagus gitu, namanya juga wajah ya, masalah estetik gitu, apalagi aku ngajar kan. Jadi aku pindah ke dokter umum, tapi dokter ini memang dokternya udah sepuh dan istilahnya mungkin sudah banyak pengalaman gitu. Nah, sampai aku di situ, aku sengaja nih bawa obatku gitu. Obatku ini aku bawa biar dokter ini tahu bagaimana proses penyembuhan dari dokter yang sebelumnya. Nah, jadinya aku kasih obat, dokternya bilang gini, loh ini obatnya kok cuman ini gitu, harusnya kamu itu minum obat itu zigzag, ini kan masalah saraf, harusnya kalau ini tadinya cepet ditangani, nggak sampai 7 hari dikasih dosis rendah, saya pikir kamu harusnya udah sembuh, katanya gitu. Oh iya dok, iya harusnya kamu minum obat ini 8 butir 1 hari gitu. Aku pernah, jadi aku waktu sakit itu kan aku cari referensi juga nih di YouTube gitu. Aku ngelihat memang semua dengan gejala ini minum obatnya itu zigzag. Jadi di hari pertama yang kayak baru-baru terserang, dia minum 8 butir. Nanti lama-lama dikurangi dosisnya kayak gitu. Dan beberapa aku tanya juga sama orang-orang medis, mereka pun juga bilang gitu. Jadi obat saraf ini dia nggak boleh langsung putus dalam 1 hari gitu. Jadi dia harus continue. Dan kalaupun kita mau lepas, dia nggak boleh langsung lepas, harus perlahan gitulah. Nah, dari dokter umum yang sepuh ini tadi, aku itu 7 hari sudah bisa merespon. Misalnya gini, ini ya guys, alis mataku ini kan setelah 7 hari dari dokter spesialis saraf itu sama sekali nggak berfungsi karena nggak ada efek gitu. Nah, masuk ke dokter umum yang dia kasih aku dosis yang tinggi, ini semua sudah bergerak walaupun semuanya belum simetris. Misalnya gini, nah ini kan terlihat nih masih bergerak, udah bergerak nih. Sebelumnya enggak. Lalu mata, aku mau kedipin mata, mau tutup mata. Nah, bisa, daripada yang kemarin itu sama sekali dia nggak bisa. Lalu senyum, udah bisa senyum. A, I, U, E, O, udah jelas. A, P, F, P, A, P, F, P. Sebelumnya aku nggak bisa. Aku mau ngomong apa, yang keluar apa. Nah gitu. Jadi aku memberhentikan obat dari dokter spesialis saraf dan aku berhenti fisioterapi di rumah sakit. Aku itu gini. Jadi kalau dokternya itu bilang kita tuh harus aktif memberi masas atau enggak mengkompres wajah kita yang lemah ototnya. Nah, aku inisiatif beli alat fisioterapi. Aku beli alat fisioterapi sendiri. Aku tuh fisioterapi di rumah mandiri tuh bisa sampai 5 sampai 6 kali. Nah, langsung aku bisa tutup mata dan aku itu iniku tuh udah mulai agak ringan, nggak terlalu tebal seperti biasanya kan. Aku ngomong juga sudah jelas gitu. Karena aku merasa aku sudah bisa bicara dengan jelas, makanya aku berani buat video ini. Nah, untuk kita yang terkena Bell's palsy, aku tuh saranin kita itu jangan terlalu bawa perasaan gitu. Kita tuh harus bisa berpikir optimis dan kita tuh harus berpikir positif. Karena gini, awal-awal aku juga jadi stres. Karena kalau makan itu guys, makan kan miring-miring tuh, susah menelan segala macam, susah lah gitu. Aku tuh makannya sambil nangis gitu, kayak sedih gitu. Tapi semakin aku pelajari, aku tuh dapet bahwa Bell's palsy ini bukan penyakit kronis dan bukan penyakit yang kritis, tetapi harus ditangani dengan maksimal. Walaupun beberapa dokter, bahkan semua dokter bilang dia itu bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kan namanya
perkara wajah, masalah estetik, kita nggak mau sabar, kita tuh kan pengen cepet cantik lagi, pengen bisa senyum lagi gitu kan. Nah aku berjuang untuk sembuh dari Bell's palsy ini, walaupun masih seperti inilah, aku masih anggap 40%, tapi seenggaknya aku tuh udah istilahnya otakku itu semua sudah merespon walaupun belum simetris. Nah jadi intinya yang pertama lebih ke mental itu harus tetap siap, dan kita tuh nggak boleh paranoid gitu. Jadi kita harus berpikir yang positif. Kalau secara badan kita nggak ada yang sakit, sama sekali nggak ada yang sakit, paling sesekali di belakang telinga kita itu terasa peradangan. Nah aku itu selesai ya ceritaku tentang Bell's palsy-nya. Nah aku tuh mau saranin bagi orang-orang yang di hari pertama terkena Bell's palsy itu harus bener-bener rajin kompres wajah dan senam wajah. Nah kalau aku sendiri tuh kalau senam wajah itu pertama aku pakai alat visio, dipanasin dulu pakai alat visio 10 sampai 15 menit. Habis itu aku pakai baby oil, aku dari sini nih aku putar gini. Aku putar dan semua gerakannya ke sini ya. Sini kan, di sini nih yang bermasalah nih. Ini kan tidak mengalirkan darah ke sini kan. Baru aku pincit yang ini. Ini sampai 8 kali. 8 sampai 7. Gini. Aku guyur terus. Dia memasasnya tidak perlu kuat-kuat ya. Baru dari sini dengan gerakan memutar sampai ke sini. Dari sini gerakan memutar sampai ke sini berulang-ulang. Dari sini gerakan memutar sampai ke sini berulang-ulang. Setelah berulang-ulang, kalian itu belajar untuk menutup mata. Jadi misalnya matanya kan agak berat tuh, tapi harus dipaksa. Misalnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka lagi. Nah, itu harus dengan paksaan. Karena aku perhatiin di kasusnya aku ya. Kalau aku nggak paksa, dia 3 hari, 4 hari, mataku tuh nggak akan ketutup. Tapi kalau aku latihan dengan memaksa dia, itu tuh mataku mulai bisa lebih ringan gitu. Dia tuh kayak lebih mengikuti gitu. Nah, aku kan udah punya kekuatan sedikit nih. Misalnya, aku mau naikkan alis. Nah, ini kan sudah ada perlawanan sedikit. Biasanya aku akan tahan di sini. Aku tahan di sini, baru aku naikin. Nah, kenapa? Karena dia sudah punya kekuatan dan aku mau melatih dia lebih kuat sehingga aku tahan. Kan ada beban, jadi dia dengan bebannya itu terlatih untuk lebih kuat. Lalu aku latihan mengkerutkan dahi. Nah ini kan dahiku sama sekali sudah kerut ya kan. Kemarin tuh cuma setengah, cuma ini aja. Nah ini kan sudah ada kerutan, sudah ada daya, sudah punya kekuatan. Nah aku tarik dia, baru aku kerutkan. Aku buat sampai 5 kali gitu, 5 sampai berapa, terserah lah, serajin mungkin. Senyum itu aku selalu bilang senyum itu harus fokus, jadi jangan dipaksakan, fokus. Nah, sesekali aku tarik untuk mendapatkan simetrisnya di mana. A, I, U, E, O. Kita bantu dia untuk mengingat sebenarnya letaknya dia itu di mana gitu. Lalu kalau kita kena Bell's palsy guys, aku nggak tahu sebagian kasus ya. Kalau aku tuh hidungku itu semakin yang sebelah ini itu kecil, lubang hidungnya kecil. Jadi aku sering latihan gini. Nah, lalu makan permen karet. Nah, makan permen karet itu sangat dianjurkan biar otot kita ini nggak berhenti. Nah, biasakan untuk memasas itu ditarik ke atas ya guys, gini. Karena kan wajah kita turun nih, ditarik ke atas semuanya biar dia naik. Nah, aku gerakannya memang gitu-gitu aja sih, tapi aku selalu aktif untuk kasih dia kompres. Kalau misalnya kalian nggak beli alat visionya, kalian kompres pakai air hangat.
satu hari itu 6 kali sampai berapa kali gitu, pasti ada perubahannya. Nah, setelah itu kemana-mana kalian itu harus pakai kacamata, masker. Jangan biarkan telinga kalian itu langsung kontak dengan angin. Jadi kalau kita yang pakai jilbab ini kan masih ada jilbab nih, atau di dalamnya masih ada anak ciput, ditutupin aja ke telinganya gitu. Nah, kenapa matanya harus pakai masker? Matanya harus pakai maaf guys, matanya harus pakai kacamata karena matanya nggak tertutup dengan sempurna. Nah, jadi kan mau kena debu gitu. Jadi aku sarankan pakai kacamata, kemana-mana pakai masker, pakai helm. Intinya Bell's palsy ini bisa sembuh, dan 90% itu orang sembuh. Intinya kita tuh harus optimis, jangan paranoid, jangan berpikir yang lain-lain. Harus optimis dan harus positive thinking kalau aku bilang ya. Nah, itu tips dari aku tentang Bell's palsy karena aku sedang ngalamin gitu kan. Aku harap ketika kalian terkena Bell's palsy, kalian itu jangan malas untuk olahraga, kalian itu jangan malas untuk massage wajah kalian karena itu sangat berpengaruh. Karena yang aku baca-baca dari beberapa artikel, kalau misalnya Bell's palsy ini tidak ditangani dengan baik, wajah itu bisa jadi akan selamanya seperti itu gitu. Aku hanya memotivasi kalian karena aku juga udah kena. Aku harap kalian gak sampai ngerasain apa yang aku rasain. Kalian itu harus lebih baik lagi jaga diri dan jaga kesehatan guys. Jadi kalau mau sharing-sharing tentang alat visionya, boleh sharing sama aku, nanti aku spill terus bagaimana pola penanganan aku, jadi nanti aku boleh spill juga. Terima kasih.